Jadi ketika targetmu itu mulai menotismu atau mungkin mulai tertarik padamu, kamu harus segera memperkuat ketertarikan itu. Nah, biasanya serangan-serangan atau PDKT yang terlalu belak-belakan itu bisa menjadi suatu penguatan yang bagus. Tapi biasanya juga metode ini nggak bertahan lama. Dan kadang kamu harus melakukan itu terus-menerus untuk menjaga ketertarikan itu tetap kuat. Dan tentunya itu sangat melelahkan. Nah, justru daripada kamu menyerang terus-menerus, ada cara lain yang lebih tidak melelahkan, yaitu menjadi ambigu. Menjadi ambigu ini simpel banget. Kadang kamu bisa bersikap dengan keras, kadang juga kamu bisa bersikap dengan lembut. Kadang kamu harus terlihat cerdas, tapi kadang juga kamu harus terlihat polos. Jadi intinya, menjadi ambigu ini adalah kumpulan-kumpulan atau berbagai macam perilaku yang bisa kamu lakukan kepada targetmu. Dengan menjadi ambigu juga, kamu bisa membuat targetmu menjadi lebih tertarik kepadamu. Lalu prosesnya bagaimana? Kalau kita ingin membuat atau memanipulasi orang lain agar dia jatuh cinta pada kita, maka kita harus menanamkan image kita ke dalam otak mereka. Entah itu bentuk image bahwa kamu orang yang asik, humoris, romantis, ganteng, cantik, atau hal yang lainnya. Tapi jika kamu hanya menanamkan satu image saja, maka dia hanya akan tertarik padamu. Dan itu cuma tertarik aja, nggak akan sampai obsesi. Nah, jadi hal yang harus kamu lakukan adalah menanamkan lebih dari satu image yang bisa tertanam di otak targetmu. Setidaknya yang bisa bertahan 1 atau 2 minggu. Entah itu dengan menunjukkan bahwa kamu orang yang asik tapi juga misterius, atau kamu menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang sangat sensual, dan tentunya kamu menjanjikan bahwa kamu bisa memberikan kepuasan yang luar biasa seandainya dia jadi milikmu. Nah, ketika image ini sudah tertanam, maka targetmu akan mulai berfantasi. Dan lama-lama fantasi ini akan menjadi obsesi. Oke, kalau kita jabarkan sekali lagi, seduction ini tidak akan work jika kamu belum bisa mendapatkan perhatian atau ketertarikan dari targetmu. Sebetulnya, untuk mendapatkan ketertarikan awal dari targetmu itu mudah banget. Kalau saya biasanya saya bisa coba dengan tampilan saya yang menarik, bercuri pandang, atau yang paling simpel, senyum. Lalu setelah mulai ada ketertarikan, kamu bisa menanamkan image-image yang kuat kepada targetmu. Lalu kamu campur-campur image itu, dan hal ini akan membuat targetmu semakin tertarik padamu. Dan perlahan-lahan, dia akan mulai memikirkanmu. Lalu setelah mereka berfantasi tentangmu, mereka akan berpikir bahwa kamu ternyata orang yang sangat menarik. Jauh lebih menarik dari apa yang mereka lihat atau yang mereka kenali. Oke. Lalu, kapan kita harus menjadi ambigu? Yaitu sedini mungkin, sebelum targetmu terlalu mengenal lebih dalam. Sebelum targetmu itu tahu kamu itu orang yang kayak. Kalau saya sendiri, biasanya melakukan ini ketika target saya sudah sedikit tertarik pada saya. Seringnya sih ketika di pertemuan awal ya, dan ketika saya menjadi ambigu di pertemuan awal, itu bisa memberikan sedikit efek kejutan. Dan ya, sedikit ketegangan juga antara kami berdua. Kadang ketika saya bertemu target saya tampil polos, kadang saya juga kurang sopan. Kadang juga saya terlihat intelektual, tapi kadang juga saya menjadi agresif. Nah, setelah image yang saya inginkan tertanam, saya akan mulai menambahkan image lain. Seperti tegas, pemalu, belak-belakan, atau bahkan sedih. Tapi tentunya, saya melakukan ini dengan halus. Lalu membuat mereka penasaran, apa sih yang membuat saya jadi malu atau sedih? Lalu setelah mereka penasaran, mereka akan menaruh perhatian pada saya. Yang jelas, untuk image apa yang harus kalian tanamkan, itu kombinasinya fleksibel, tergantung situasi dan karakter kalian masing-masing. Mungkin kalian memiliki sebuah kualitas yang selalu terlihat ketika kalian bertemu dengan orang lain. Misalnya, tegas, pintar, cantik, anggun, sopan, atau apapun itu. Tapi tentunya, semua itu tergantung pada target. Kalau memang targetmu itu bodoh, atau tidak peka, atau tidak sensitif, kamu nggak perlu ribet-ribet jadi ambigu. Lakukan aja hal-hal yang simpel-simpel. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like,
share, dan subscribe.